Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 23 Safar 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2013. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita seperti biasa. Yang pertama-tama Riyadhus Shalihin, kemudian tafsir, setelah itu tanya jawab sampai pukul 10 nanti insyaallah. Mengenai Riyadhus Shalihin, setelah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan wajibnya puasa pada bulan Ramadan, sekarang ada pembahasan yang baru, yaitu di bab nomor ke-217 atau 18, bab nomor 218. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, babul judi wa fi'lil ma'ruf wal ikthar minal khairi fi syahri Ramadan wa ziyadah min dhalika fil ashril awakhir minhu. Bab tentang kedermawanan dan berbuat baik serta memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan, dan hal itu ditambah lagi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi bab ini jelas sekali menganjurkan kepada kita untuk mempunyai sifat dermawan, kemudian berbuat baik dan memperbanyak perbuatan baik itu pada bulan Ramadan, terutama ditambah lagi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lalu dibawakan beberapa hadis, di antaranya wa an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan bahwasanya Rasulullah itu menjadi paling dermawan adalah pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menjumpai beliau. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an, dan bahwasanya Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, selalu menjumpai beliau pada setiap malam dari bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Qur'an, saling mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi minar rihil mursalah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika malaikat Jibril menjumpai beliau, beliau lebih dermawan dalam berbuat kebaikan daripada angin yang berhembus. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis ini jelas sekali mengandung banyak faedah
yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Kemudian juga bahwasanya beliau kedermawanannya bertambah pada bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril mendatangi beliau. Dan juga di sini disebutkan bahwa malaikat Jibril kalau bulan Ramadan setiap malam selalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dan juga bahwasanya ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya bertambah lagi, dermawan dalam menyebarkan kebaikan, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Apa hubungannya kedermawanan dengan angin yang berhembus? Di antara hubungannya, angin itu ketika berhembus menyebar, semuanya dapat. Demikian pula kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar, semuanya ikut merasakannya, manfaatnya menyebar. Karena itulah pada bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak Al-Qur'an, sebagaimana malaikat Jibril kalau Ramadan datang membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menganjurkan kalau Ramadan itu kita khatam Al-Qur'an, minimal khatam 1 kali. Kemudian kedermawanan ini bukan hanya pada bulan Ramadan, sepanjang waktu, terutama pada bulan Ramadan. Kemudian juga bahwa bergaul dengan orang soleh itu menjadikan kita tambah semangat berbuat baik. Bergaul dengan orang soleh menambah kita bersemangat dalam berbuat kebaikan. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan malaikat Jibril, ya, bertambah semangatnya dalam berbuat kebaikan, dalam kedermawanan. Kemudian musim-musim tertentu menjadikan orang semakin bersemangat berbuat baik, termasuk pada bulan Ramadan, musim kebaikan. Kemudian selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail wa ayqadha ahla wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan sarungnya, yaitu beliau memperbanyak ibadah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi ini menunjukkan di 10 hari terakhir Ramadan menghidupkan malam-malamnya, memperbanyak ibadah. Kemudian juga keluarganya diajak bangun semuanya, dan beliau wasyaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggang. Ada yang mengatakan itu maksudnya adalah tidak berhubungan suami istri. Tentu saja karena Rasulullah 10 hari terakhir Ramadan iktikaf di masjid. Iktikaf, tidak mungkin berhubungan suami istri. Kemudian berikutnya lagi kita masuk bab yang baru, bab yang nomor ke-219. Babun nahyi an taqaddumi Ramadan bisawm ba'da nisfi Sya'ban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatuhu shaumal itsnain wal khamis fawafaqahu. Bab larangan mendahului Ramadan dengan puasa setelah pertengahan Sya'ban, kecuali apabila orang menyambungnya dengan yang sebelumnya. Sebelum pertengahan Sya'ban dia sudah puasa, atau bertepatan dengan kebiasaannya. Misalnya dia kebiasaannya puasa Senin Kemis, maka setelah pertengahan Sya'ban tidak apa-apa, tetap puasa Senin Kemis. Ini perlu penjelasan bab ini. Ada beberapa hadis, di antaranya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Janganlah seorang dari kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, kecuali orang yang sudah melakukan kebiasaan puasa bertepatan dengan kebiasaannya, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu, tidak mengapa. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi di sini maksudnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tidak boleh kita mendahului Ramadan dengan maksud hati-hati, ya, yang kemudian dikenal dengan puasa pada hari yang diragukan, yaumus syak. Jadi misalnya hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Nah, besok belum diketahui apakah tanggal 30 Sya'ban ataukah tanggal 1 Ramadan, belum tahu, masih belum tahu, belum kelihatan ru'yatul hilal. Maka tidak boleh kita niat puasa, tak puasa jam besok, niatnya Ramadan, untuk hati-hati. Nah, itu dilarang. 1 hari menjelang Ramadan niatnya hati-hati, tidak boleh, dilarang. Kecuali kalau kebiasaan kita biasa puasa Senin Kamis, kebetulan besok adalah hari Senin, tidak apa-apa. Atau kita biasa puasa Nabi Dawud, kebetulan besok gilirannya puasa, tidak apa-apa, karena tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Jadi yang dilarang di sini adalah mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, niatnya adalah untuk hati-hati. Niatnya adalah hati-hati. Kemudian dibawakan hadis lagi setelahnya, yaitu hadis yang lalu juga sudah sempat dibahas. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tasumu qabla Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in halat dunahu ghayayah fa akmilu 30 yauman. Jangan kamu berpuasa sebelum Ramadan. Berpuasalah karena melihat ru'yatul hilal bulan Ramadan, dan berbukalah Idul Fitri karena melihat ru'yatul hilal bulan Syawal. Apabila terhalangi oleh awan, maka sempurnakan 30 hari. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Jadi sama dengan tadi, ya, yaitu tidak boleh mendahului Ramadan 1 atau 2 hari dengan niat untuk hati-hati, berhati-hati, dilarang. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Apabila tersisa separuh dari bulan Sya'ban, maka jangan puasa. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasanun sahih. Jadi hadis ini mengatakan kalau sudah pertengahan Sya'ban tidak boleh puasa. Namun hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, banyak puasa. Bahkan ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Bahkan ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambung Sya'ban dengan Ramadan. Terus bagaimana cara mendudukkannya? Para ulama telah mengumpulkan hadis-hadis ini mengatakan larangan puasa setelah pertengahan Sya'ban itu bagi orang yang dikhawatirkan kalau dia puasa mengganggu Ramadannya. Jadi untuk persiapan saja. Jadi kalau sudah pertengahan Sya'ban, kalau khawatir nanti puasa mengganggu puasa Ramadannya, jangan puasa. Untuk persiapan Ramadan. Tapi kalau ternyata puasa pertengahan Sya'ban tidak mengganggunya sama sekali, tidak ada pengaruh sama sekali, maka boleh. Berdasarkan hadis-hadis yang tadi kan yang dilarang puasa berapa hari?
1 atau 2 hari saja menjelang Ramadan, yang dikenal dengan puasa hari Syak, hari yang diragukan. Jadi puasa setelah pertengahan Sya'ban itu dilarang bagi orang yang kalau puasa mengganggu Ramadannya. Tapi puasa setelah pertengahan Sya'ban bagi orang yang tidak mengganggu Ramadannya tidak apa-apa, diperbolehkan. Tidak mengapa, diperbolehkan. Selanjutnya, wa an Abil Yaqadhan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari Abul Yaqadhan Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, man shamal yaumal ladzi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan di dalamnya, berarti dia telah durhaka kepada Abul Qasim, durhaka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Jadi puasa pada hari yang diragukan, seperti yang tadi kita bahas ya, yaitu 1 hari menjelang Ramadan, niatnya adalah saya tak puasa dulu aja mendahului Ramadan, ihtiyat barangkali sudah masuk Ramadan. Ini durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan itu pasti dilihat dari ru'yatul hilal. Sudah kelihatan puasa, tidak kelihatan maka bulannya digenapkan 30 hari. Ya, dengan demikian kita telah menyelesaikan bab tersebut. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor ke-220. Bab ma yuqal 'inda ru'yatil hilal. Bab tentang doa yang diucapkan ketika melihat bulan sabit. Jadi bulan pertama kali muncul itu ketika kita melihat bulan pada tanggal 1, ya, pas bulan muncul kecil sekali itu ada doanya. Jadi Islam ini merupakan konsep hidup yang lengkap, semuanya ada doanya. Dan ini bukan hanya untuk bulan Ramadan ya, semua hilal. Pokoknya tiap tanggal 1 Hijriah, bulan-bulan Hijriah ya, kita melihat bulan, pertama melihat ketika bulan sabit, ini doanya. Dan ini ada di kitab Hisnul Muslim. An Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza ra'al hilal qala. Dari Talha bin Ubaidillah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, melihat bulan sabit, yaitu bulan pada tanggal 1, tanggal 1 daripada bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar dan seterusnya. Doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Ya Allah, jadikanlah hilal ini atas kami memberikan keamanan dan keimanan, memberikan keselamatan dan kepasrahan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, wahai hilal, dan engkau adalah hilal yang penuh dengan petunjuk dan penuh dengan kebaikan. Jadi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya bulan ini adalah bulan yang aman, bulan yang penuh dengan keimanan, supaya bulan yang selamat, bulan yang penuh dengan kesejahteraan. Kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan kita dan Tuhannya bulan itu adalah Allah, dan kita berharap bulan itu adalah bulan yang memberikan petunjuk dan memberikan kebaikan, bulan-bulan yang baik. Jadi ini doa supaya kita bersikap optimis. Jadi mulai dari tanggal 1 kita sudah optimis, bulan ini adalah bulan yang baik. Dan orang Islam itu harus optimis. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi antum melihat ya betapa kesempurnaan agama Islam. Jadi semua itu ada doanya, dan doanya ini langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi semenjak awal bulan kita sudah bersikap optimis. Kita berdoa minta kepada Allah agar bulan tersebut, misalnya nanti ke depan ini bulannya bulan apa? Bulannya adalah sekarang bulan apa? Safar. Setelah Safar apa? Rabiul Awal. Ya, maka bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh dengan keamanan, yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Bulan yang penuh dengan petunjuk dan penuh dengan kebaikan. Kemudian berikutnya lagi Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kita juga berdoa gitu. Jadi setiap bulan kita selalu optimis, berdoa dengan doa-doa kebaikan. Kita menghadapi setiap bulan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab tersebut cuma satu hadits saja, yaitu tentang doa ketika melihat bulan sabit. Memang doa-doa seperti ini kita barangkali belum hafal karena jarang diucapkan. Kita ucapkan sebulan sekali. Maka baca tidak apa-apa. Jadi sambil bawa kitab Hisnul Muslim, ketika melihat hilal sambil kita baca. Bagaimana tadi doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Ya Allah, jadikanlah hilal ini atas kami memberikan keamanan dan keimanan, memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, hilal yang memberikan petunjuk dan memberikan kebaikan, yang penuh dengan petunjuk dan kebaikan. Kemudian selanjutnya bab yang berikutnya, bab nomor 221. Babu fadlis suhur wa ta'khirihi malam yukhsha tulu'us syams. Bab keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur selama belum dikhawatirkan terbitnya fajar. Ya, karena kita masih berbicara tentang Ramadan dan ini juga berlaku Ramadan atau selain Ramadan, masalah sahur. Keutamaan sahur, sudah makan mendapatkan keutamaan, diakhirkan dengan catatan tidak sampai terbit fajar. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu terdapat barakah. Muttafaqun alaih, hadits ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Bayangkan ya betapa keindahan agama Islam. Sahur sudah makan mendapatkan barakah, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian berikutnya lagi, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Zaid bin Thabit semoga Allah meridainya, beliau berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu kami langsung pergi untuk salat subuh. Qila, beliau ditanya, kam kana bainahuma, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh? Qala qadru khamsina ayat, seperti kadar 50 ayat. Muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim. Jadi berarti sahurnya Nabi itu mendekati subuh, seperti sekedar orang baca 50 ayat. 50 ayat paling-paling kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit kurang lebih kalau bacanya santai. Jadi berarti sahurnya Nabi dengan subuh itu sangat dekat. Tapi kita juga jangan lupa apa sahurnya Nabi. Ya, kalau kita lihat sahurnya Nabi sederhana, paling-paling kurma, paling-paling air. Kalau kita 10 menit cukup enggak? Iya. Kalau kita kan macam-macam, 4 sehat 5 sempurna. Jadi lengkap. Jadi maksudnya di sini adalah yang penting dekat subuh. Jangan sahur itu jam 12 malam sahur, jam 1 malam sahur, jam 2 malam enggak. Ya terserah kita, tergantung cara pengaturan waktunya.
Karena biasanya setelah sahur ke kamar mandi dulu, mungkin buang hajat, mungkin wudhu. Kita atur jangan sampai sholat subuhnya terlambat, terutama bagi orang laki jangan sampai terlambat sholat berjamaah di masjid. Jadi maksudnya adalah sahurnya diakhirkan. Karena ada orang-orang yang mereka sahur itu sekalian ketika mau tidur, tidurnya malam, tidur jam 12 sekalian sahur, hingga tidak sahur lagi. Sayang tidak mendapatkan fadilahnya sahur. Yang dinamakan sahur itu adalah di akhir malam, penghujung malam. Ya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, annahu qala, beliau berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan, Bilal wa Ibnu Ummi Maktum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dua muadzin untuk adzan subuh, yaitu sahabat Bilal dan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membagi dua jadwalnya. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu adzannya pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga adzan Ibnu Ummi Maktum. Jadi sahabat Bilal adzannya sebelum masuk waktu subuh, Ibnu Ummi Maktum adzannya ketika masuk waktu subuh. Qala, perawi berkata, walam yakun bainahuma illa an yanzila hada wa yarqa hada. Dan jarak adzannya Bilal dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum adalah sebentar. Yang ini turun, yang ini naik. Jadi seakan-akan jaraknya sebentar sekali. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tapi hadis ini dijelaskan oleh para ulama panjang lebar. Sehingga ketika ada pertanyaan berapa jarak adzan pertama dengan adzan kedua subuh, maka jawabannya tidak ada ketentuan. Yang dipraktekkan sekarang ini di Arab Saudi, di Mekah dan di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, yang dipraktekkan itu 1 jam. Jadi adzan pertama 1 jam sebelum adzan subuh. Jadi ini masalah adzan pertama dan adzan yang kedua. Karena kalau seperti ini, ya ini turun langsung ini naik, seakan-akan tidak ada jaraknya, tidak ada jarak sama sekali. Sehingga hadis-hadis ini perlu penjelasan daripada para ulama. Yang jelas tidak ada ketentuan berapa jarak adzan pertama dengan adzan yang kedua, tergantung masing-masing maslahatnya. Dan ini adalah sunnah. Dan kalau kita ingin mempraktekkan sunnah ini, maka masyarakat diberikan pengertian dulu, disosialisasikan dulu di masyarakat bahwa kita nanti akan ada adzan pertama, ada adzan kedua, supaya mereka tidak bingung, untuk membedakan bahwa adzan yang pertama itu masih belum masuk waktu subuh. Tujuan adzan pertama adalah untuk membangunkan orang yang tidur supaya mereka sholat tahajud, dan untuk memberitahukan orang yang sedang tahajud bahwa sebentar lagi masuk waktu subuh. Itu tujuan adzan pertama. Kalau adzan yang kedua tujuannya sama, yaitu memanggil orang-orang untuk pergi ke masjid. Pengumuman sudah masuk waktu sholatnya subuh. Terutama orang laki ke masjid, kalau orang perempuan sholat di rumah, namun ke masjid boleh dan tidak boleh dilarang. Kemudian wa an Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Amr bin al-As semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pemisah antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ahli kitab itu ada puasa, orang Yahudi ada puasa, orang Nasrani ada puasa. Bedanya antara kita dengan mereka, puasanya adalah sahur. Kita dengan sahur, mereka tidak pakai sahur. Jadi kalau puasa kita kan mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, mulai dari subuh sampai maghrib. Sementara kalau ahli kitab entah berapa jam puasanya mereka, wallahu alam.
Kemudian setelah kita membahas bab tersebut, sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor 222. Babu fadli ta'jilil fitr wa ma yuftiru alaih wa ma yaquluhu ba'da iftarih. Bab keutamaan menyegerakan berbuka dan dengan apa berbuka, serta apa yang diucapkan ketika berbuka. Jadi keutamaan menyegerakan berbuka. Sudah masuk waktu buka, segera berbuka. Kemudian buka yang afdal itu dengan apa? Maksudnya buka ini pembukaannya, takjilnya dengan apa? Kemudian apa yang diucapkan ketika berbuka? An Sahal bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Apa hubungannya kebaikan dengan menyegerakan berbuka? Hubungannya karena mengikuti sunnah. Menyegerakan berbuka mengikuti sunnah. Selama manusia mengikuti sunnah, maka mereka selalu berada dalam kebaikan. Jadi selama mengikuti sunnah, selalu berada dalam kebaikan. Kalau sudah menyimpang dari sunnah, maka tidak ada kebaikan lagi di sana. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Atiyah annahu qala, dari Abu Atiyah beliau berkata, dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku dan Masruq masuk menemui ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala laha Masruq, lalu Masruq berkata kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kilahuma la ya'lu 'anil khair. Ada dua, wahai bunda Aisyah, ada dua orang sahabat Nabi yang mana kedua-duanya tidak pernah kurang dalam berbuat kebaikan. Sama-sama orang baik, tidak pernah kurang dalam berbuat kebaikan. Ahaduhuma yu'ajjilul maghrib wal iftar. Yang satu menyegerakan salat maghrib dan menyegerakan berbuka. Wal akhar yu'akhirul maghrib wal iftar. Yang satu mengakhirkan maghrib dan mengakhirkan berbukanya. Faqalat, lalu ibunda Aisyah menjawab, man yu'ajjilul maghrib wal iftar, siapa yang menyegerakan salat maghrib dan berbuka? Qala Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu qalat, kata ibunda Aisyah, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti yang dilakukan Nabi yang mana? Yang dilakukan Nabi adalah menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu disegerakan di awal waktu, bukan diakhirkan. Segera berbuka. Begitu masuk waktu maghrib, segera berbuka. Yang dimaksud berbuka di sini adalah membatalkan puasa. Bukan berarti makan yang banyak, bukan. Yang penting membatalkan puasa. Ya, nanti ada keterangan, yaitu dengan kurma atau dengan meneguk air atau dengan rutop. Yang penting puasanya segera dibatalkan. Inilah yang sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau kita berada di kendaraan, tidak bawa apa-apa, tidak bawa air, tidak bawa kurma, sementara kita berada di bis, perjalanan ke luar kota, sudah masuk waktu maghrib, maka di sini cara berbukanya adalah kita niat. Saya niat sekarang berbuka. Jadi berarti kita sudah hukumnya adalah berbuka. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadits qudsi, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Hambaku yang paling aku sukai adalah
yang paling menyegerakan berbuka di antara mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan. Jadi hamba Allah yang paling disukai Allah adalah yang paling menyegerakan berbuka. Namun Syekh Salim Al-Hilali mengatakan hadis ini sanadnya adalah dhaif. Walaupun maknanya adalah benar. Maknanya benar. Kenapa kita mengatakan maknanya benar? Karena maknanya sama dengan hadis-hadis yang sahih yang telah disebutkan. Berada dalam kebaikan, sesuai sunnah. Tentu kalau orang sesuai sunnah berada di dalam kebaikan pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara shaim. Apabila malam menghadap dari arah sana dan siang pergi dari arah sana serta matahari sudah terbenam, maka berarti orang puasa sudah waktunya berbuka. Jadi hadis ini jelas bahwa waktu berbuka itu adalah matahari terbenam. Jadi waktunya berbuka itu matahari terbenam. Inilah yang diyakini oleh semua ahlus sunnah wal jamaah. Matahari terbenam masuk waktu maghrib, berarti sudah masuk waktu berbuka, dan kita segera berbuka, bukan diundur-undur. Karena ada kelompok tertentu yang mereka kalau berbuka itu menunda-nunda, menunggu sampai bintang-bintang keluar, dan ini menyimpang dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari Abu Ibrahim yaitu Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Kami pergi bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa. Falamma gharabatis syams, tatkala matahari sudah terbenam. Qala li ba'dil qaum, beliau berkata kepada sebagian kaum, sebagian sahabat, ya fulan inzil fajdah lana. Hai fulan, turunlah dan buatlah adonan untuk kita. Buat adonan untuk berbuka. Faqala ya Rasulullah lau amsaita. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau diundur sedikit? Ya, diundur sedikit, agak petang sedikit. Qala inzil fajdah lana, turunlah dan buatlah adonan untuk berbuka. Qala inna 'alaika naharon, ya Rasulullah, ini masih siang ya Rasulullah. Ini masih siang. Karena mungkin terbenam tapi masih terang benderang. Kan sering gitu kan? Kadang kita maghrib cuaca masih terang. Qala, Rasulullah mengatakan, inzil fajdah lana, turunlah buatlah adonan untuk kita. Qala fanazala fajadaha lahum fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu turun membuat adonan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Jadi adonan tadi untuk diminum. Mungkin minuman apa sekarang ini ya. Jadi ikhtalata as-sawiq bil ma'. Jadi tepung dicampur dengan air. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, beliau bersabda, "Tsumma qala idza ra'aitum al-lail qad aqbala min hahuna faqad aftara shaim." Apabila malam telah datang dari sini, maka sungguh orang berpuasa telah berbuka. Wa asyara bi yadihi qibalal masyriq, sambil beliau menunjuk ke arah masyriq, yaitu ke arah timur. Ya, jadi malam datangnya kan dari sebelah timur dulu, datangnya malam. Karena matahari terbenam dari arah barat. Berarti yang barat masih
mungkin masih agak terang, tapi yang sana sudah gelap. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, dan hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa waktu berbukanya puasa adalah matahari terbenam. Matahari terbenam yaitu waktu maghrib. Matahari terbenam yaitu waktu maghrib, waktu berbuka puasa. Kemudian selanjutnya, wa an Salman bin Amir ad-Dabbi as-sahabi radhiyallahu taala anhu, dari Salman bin Amir ad-Dabbi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annahu qala, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, apabila seorang dari kamu hendak berbuka, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma, kalau tidak ada kurma maka berbuka minum air. Fa innahu tahur, karena air itu bersih, suci, ya, memberikan kesejukan. Jadi di sini jelas bahwa berbuka itu kalau bisa kurma. Dan ini sunnah, ya. Jadi kita makan kurma ini bukan berarti niru adatnya orang Arab, tapi ini adalah sunnah. Kemudian kalau tidak ada kurma baru meneguk air, sesuatu yang bersih, sesuatu yang tawar. Kemudian ada riwayat lagi diperjelas, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, hadis tadi riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi, beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Kemudian selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka sebelum sholat, yaitu memakan beberapa butir rutab. Jadi rutab itu kurma yang masih segar, yang masih segar, yang masih empuk kurmanya, masih segar sekali. Dan itu kurma yang paling lezat kalau kita ada. Cuman di Indonesia jarang, karena kurma jenis rutab ini harus masuk kulkas freezer. Kalau dikeluarkan 1-2 hari sudah rusak. Jadi kalau ada rutab dulu. Dan ini menunjukkan Rasulullah berbuka sebelum sholat maghrib. Yang dimaksud berbuka adalah membatalkan puasanya, bukan berarti makan yang banyak. Jadi membatalkan puasanya sebelum sholat maghrib. Fa illam takun rotabat fatumairat atau fatamarat dalam riwayat yang lainnya. Kalau tidak ada rutab maka kurma biasa. Jadi kalau tidak ada rutab, kurma biasa, makan kurma biasa. Fa illam yakun tumairat hasawat mimma. Kalau tidak ada kurma, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Jadi urut-urutannya, kalau ada rutab. Tidak ada rutab, kurma biasa. Tidak ada kurma biasa, maka meneguk beberapa teguk air. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi di sini jelas sekali bahwa sunnah berbuka itu rutab, kalau tidak ada kurma, kalau tidak ada air. Jadi sekali-kali kita jangan mengatakan ini adalah kebiasaannya orang Arab. Tidak, ini bukan masalah Arab atau bukan Arab, tapi ini masalahnya adalah sunnah. Dan ternyata setelah diteliti, berbuka dengan kurma itu sangat banyak keutamaannya, mengembalikan energi dan yang lain-lain. Berbuka dengan memakan kurma. Ya, mungkin itu dulu aja. Setelah itu kita ada bab yang baru lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu berikutnya.